Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustazah kembali di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi energi dalam sel. Oke, apa aja ya tentang transformasi energi dalam sel? Sebelumnya, jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam belajar. Dan siapkan juga alat tulisnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, Ananda mampu menjelaskan tentang transformasi energi dalam sel. Yang kedua, Ananda mampu membuat media dua dimensi gambaran proses transformasi energi dalam sel. Nah, sebelumnya, Ustazah ingin menyampaikan dalil Quran surah Ar-Rum ayat 48 yang artinya, Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya gumpalan bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran surah Ar-Rum ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak sekali hal-hal yang ada di alam semesta ini, termasuk Allah menciptakan angin, hujan, dan lain sebagainya. Sebenarnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, dan Allah memberikan semua itu untuk kita pelajari bersama. Nah, Ananda, berhubungan dengan materi hari ini yaitu transformasi energi, kita mendapatkan energi dari berbagai macam hal. Nah, energi-energi itu dapat diolah atau dapat berpindah dan dapat berubah, yang kita sebut dengan transformasi. Jadi mari kita sama-sama menyimak materi hari ini dengan sungguh-sungguh. Pengertian transformasi energi. Transformasi energi adalah proses perubahan suatu energi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Jadi, ingat kata transformasi ya. Transformasi artinya berubah. Nah, transformasi energi adalah suatu proses merubah energi menjadi bentuk lain. Energi adalah kapasitas atau kemampuan melaksanakan kerja seperti yang sudah Ustazah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi energi-energi tersebut dapat kita rubah menjadi bentuk yang lain dengan beberapa proses yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Nah, Ananda, makhluk hidup itu kan terbagi menjadi makhluk hidup yang sifatnya autotrof atau dapat membuat makanan sendiri atau dapat mengolah energi sendiri seperti tumbuh-tumbuhan yang melakukan fotosintesis, serta makhluk hidup heterotrop, artinya makhluk hidup yang tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Dia mendapatkan energi dari memakan atau memangsa makhluk hidup lain, seperti manusia dan hewan-hewan lainnya. Nah, secara umum, energi itu didapat atau terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial ini pada saat diam, misalnya ketika kita mencerna makanan, kita mengolah atau merombak karbohidrat, protein di dalam tubuh kita untuk diolah menjadi energi-energi kimia lainnya. Nah, sedangkan energi kinetik ini adalah energi yang nanti akan dirubah untuk menggerakkan tubuh kita, seperti energi otot untuk bergerak dan lain sebagainya. Nah, semua proses perubahan energi-energi ini terjadi di dalam sel makhluk hidup. Dan proses yang terjadi di dalam sel itu nanti bagian-bagian sel kan macam-macam. Nah, ada yang terjadi di dalam klorofil, ada yang terjadi di mitokondria. Nah, ini akan kita pelajari ya, dua hal ini. Oke, yang pertama, Ananda harus tahu dulu bagaimana bentuk sel tersebut. Sel hewan dan sel tumbuhan ya, secara umum sel hewan dan sel tumbuhan itu gambarannya seperti ini. Mereka punya perbedaan dari organel-organel selnya. Seperti sel tumbuhan misalnya dia mempunyai kloroplasma, sedangkan sel hewan tidak. Kemudian sel tumbuhan punya dinding sel, sedangkan sel hewan tidak. Jadi itu perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di dalam sel inilah terjadi namanya transformasi atau perubahan bentuk energi. Yang pertama kita pelajari transformasi energi dalam sel yang dilaksanakan oleh klorofil. Klorofil itu didapat dari tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau mempunyai yang namanya klorofil atau zat hijau daun. Zat hijau daun ini kalau kita lihat dengan mikroskop ya, kita bisa memperbesar dengan mikroskop. Ini adalah gambaran dari jaringan yang ada di dalam daun tersebut.
Nah, ada kloroplasnya, ada jaringan pengangkut xilem dan floem dan lain sebagainya. Ini kita gunakan untuk melaksanakan proses fotosintesis. Jadi klorofil ini sangat berkaitan dengan proses fotosintesis karena dia mampu mengolah energi sinar matahari menjadi bentuk lain seperti karbohidrat dan oksigen. Nah, klorofil itu kan tadi didapat di dalam daun ya. Nah, jadi daun itu dia punya namanya klorofil. Klorofil itu kalau kita amati kembali secara lebih jelasnya terdapat kantung-kantung yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas inilah di dalamnya itu tempat terjadinya proses fotosintesis ya. Ada tilakoid, ada bagian stroma, kemudian ada luar, dalam, dan grana. Ini adalah bagian-bagian dari kloroplas. Jadi kloroplas itu adalah kantung dari klorofil ya. Jadi zat hijau daun itu berguna dalam transformasi energi, khususnya energi cahaya matahari diolah menjadi energi kimia seperti karbohidrat. Nah, ini prosesnya ketika cahaya matahari diterima oleh zat hijau daun ya. Nanti di klorofil ini akan terproses pengolahan energi dari energi cahaya matahari. Ada menyerap karbon dari udara, karbon dioksida, kemudian ada juga air, diolah dan menghasilkan zat baru yaitu karbohidrat dan oksigen. Nah, zat inilah yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain, yaitu makhluk hidup sifatnya heterotrof. Energi dari bagian tumbuhan ini nanti akan diserap oleh hewan herbivora karena mereka mengkonsumsi langsung dari tumbuhan tersebut. Jadi hewan herbivora yang pemakan tumbuhan itu mendapatkan energi dari tumbuhan. Kemudian hewan karnivora yang memangsa hewan herbivora juga mendapatkan energi dari herbivor. Jadi energinya itu mengalir dari tumbuhan ke hewan herbivora. Hewan herbivora nanti dimangsa oleh karnivora, karnivora mendapatkan energi juga, dan termasuk juga makhluk hidup yang omnivor ya, yaitu pemakan tumbuhan dan pemakan daging juga, seperti manusia dan hewan-hewan lainnya. Mereka semua ini mendapatkan energi dari tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan yang mengolah atau yang mengubah bentuk energi tadi dengan adanya klorofil. Oke, seperti itu proses dari transformasi energi dalam sel. Nanti untuk lebih lanjutnya bagaimana bagannya, kalian akan belajar di tingkat atas tentang bagaimana proses-prosesnya, apa saja yang energi ATP-nya berapa, kemudian siklus-siklus yang terjadi ya. Sekarang kalian cukup mengetahui bahwa tumbuhan itu mampu mengubah energi dari energi cahaya matahari menjadi energi kimia dan dapat didistribusikan kepada makhluk hidup lain melalui peristiwa makan dan dimakan. Selanjutnya ada juga mitokondria, bagian sel yang berperan dalam proses transformasi energi yaitu mitokondria. Mitokondria ini terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan ya. Nah, bentuknya seperti ini. Bagian sel di dalam sel tadi yang bentuknya bulat atau bulat hampir lonjong ya. Kemudian ukurannya itu sangat kecil. Nah, memiliki membran ganda, memiliki DNA sendiri dan tempat untuk produksi energi. Jadi di sini tempat produksi energi pada sel-sel makhluk hidup ya. Dan juga respirasi. Tempat terjadinya respirasi di mitokondria. Oke. Lanjut. Transformasi energi oleh mitokondria. Ini kita misalkan berikan contohnya dari sel tumbuhan ya. Sel tumbuhan kan punya mitokondria, kita perbesar gambarnya seperti ini. Jadi zat makanan yang kita konsumsi tadi akan diproses di mitokondria. Oksigen yang kita serap juga diproses di mitokondria. Jadi penting sekali ketika kita bernafas ya. Kita menghirup oksigen. Oksigen itu berguna dalam respirasi sel, juga dalam proses pembentukan energi dalam sel. Jadi ketika oksigen masuk ke tubuh kita, diserap oleh sel, diproses di mitokondria. Oksigen dengan zat makanan yang kita dapat itu adalah energi yang kita dapat ya dari luar. Kemudian energi tersebut diolah dan menghasilkan yang namanya air, karbon dioksida, dan energi. Energi ini yang kita gunakan untuk beraktivitas seperti berjalan, belajar, termasuk berpikir ya. Kemudian hal-hal lain yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karbon dioksida itu akan kita keluarkan bersama dengan proses respirasi atau pernapasan, dan air akan diolah oleh tubuh untuk berbagai macam aktivitas
aktivitas seperti ekskresi dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh saling berkaitan, seluruh bagian tubuh kita itu saling bantu-membantu dalam proses kehidupan kita. Itulah yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Allah telah memberikan ciptaan yang begitu sangat luar biasa, tidak habis dipelajari sampai saat ini. Karena banyak sekali hal-hal luar biasa dan menakjubkan yang terjadi di tubuh kita, termasuk adalah transformasi energi. Energi didapatkan dari luar, tapi dapat diolah oleh tubuh kita dengan adanya mitokondria. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini, transformasi energi adalah proses perubahan suatu bentuk energi. Ingat kata transformer atau transformasi, artinya berubah. Transformasi energi terjadi di dalam sel. Transformasi energi yang terjadi di dalam klorofil itu melibatkan perubahan bentuk energi dengan adanya proses fotosintesis. Sedangkan yang terjadi di dalam mitokondria melibatkan perubahan energi dalam proses respirasi sel atau berkaitan dengan pernapasan juga. Nah, sekarang Ustazah ingin memberikan tugas kepada Ananda, yaitu tugas pertama, menggambar proses transformasi energi oleh klorofil yang terjadi pada proses fotosintesis. Kalian menggambarnya di buku gambar atau kertas HVS, lengkap dengan warna ya. Di sini Ustazah akan memberikan contoh-contoh gambarnya. Kalian boleh menggunakan gambar yang kalian dapat di Google atau dimanapun ya, tapi gambarnya itu jelas menunjukkan proses transformasi energi oleh klorofil pada proses fotosintesis. Nah ini, jadi kalian gambarkan seperti ini. Ada bagian-bagian yang terlibat dalam transformasi ini, dalam prosesnya. Atau bisa juga gambarnya seperti ini, yang ini, dan gambar-gambar yang lain juga boleh ya, tergantung Ananda maunya menggunakan yang mana. Selanjutnya, gambar yang kedua adalah gambar yang terjadi di mitokondria. Proses transformasinya, kalian menggambarnya juga sama di buku gambar atau kertas HVS dan diberi warna juga. Contoh gambarnya seperti ini, atau boleh juga seperti ini. Ya, jadi bebas saja. Nah, Ananda, demikianlah materi yang Ustazah sampaikan tentang transformasi energi dalam sel. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.